Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya murid-murid? Misali harap kalian semua sehat selalu ya. The Daily Duties English Lesson for the Second Grade, Theme 3, Part 1. Students, ayo coba lihat gambarnya. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ya, dia mengepel. Sekarang ayo kita baca percakapan oleh Putu dan Made. Repeat after me. Putu, what do you do? Made, I mop the floor. Kemudian artinya, Putu bertanya, apa yang kamu lakukan? Jadi, what do you do ini bisa kalian gunakan untuk menanyakan apa yang kamu lakukan. Kemudian Made menjawab, I mop the floor. Saya mengepel lantai. I itu artinya saya, mop itu mengepel, the floor lantai. Sekarang coba perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Putu yang ada di atas. Di sana ada dua kata do. Kalian perhatikan do yang di sebelah kiri, yang di sebelah kata what. Kata do ini digunakan kalau orang yang kamu tanyakan adalah you. Jika orangnya adalah I, you, they, we, atau nama orang lebih dari satu, contohnya Putu and Made, maka di pertanyaannya menggunakan kata do. Ingat khusus do yang di sebelah kiri ya. Kemudian perhatikan kata mop yang ada di kalimat di bawah. I mop the floor. Kata kerja ini digunakan jika orangnya, nah kalau di kalimat ini kan I. Nah jika orangnya juga I, you, they, we, dan nama orang lebih dari satu. Sekarang kita lihat percakapan yang kedua. Gambarnya masih sama ya, gambar orang mengepel. Kita baca, repeat after me. Putu, what does he do? Made, he mops the floor. Artinya, Putu bertanya apa yang dia lakukan. Ingat kata he, artinya dia, tetapi untuk laki-laki. Kemudian Made menjawab, he mops the floor. Dia mengepel lantai. Karena di pertanyaan yang ditanyakan adalah he, maka di jawaban juga he. Sekarang kalian perhatikan kata does yang ada di kalimat pertama, yang tulisannya DOES. Kalau yang di contoh sebelumnya, setelah kata what kan do. Tetapi di sini menggunakan does karena subjeknya adalah he. Jadi kalau subjeknya she, he, it, dan nama satu orang di pertanyaan menggunakan does. Kemudian perhatikan kalimat yang kedua, ada kata mops. Mops ini juga artinya mengepel ya. Hanya saja ditambahkan huruf S. Jadi, kata mop ini kalian tambahkan huruf S jika orangnya juga sama, yaitu she, he, it, dan nama satu orang. Ini mirip ya students seperti dengan materi like dan likes. Jika orangnya I, you, Dewi, dan nama orang lebih dari satu, maka tidak berisi huruf S.
Jika orangnya she, he, it, dan nama orang hanya satu, maka diisi s atau es. Masih ingat ya, students? Oh ya, kalian tahu tidak kalau mop atau mengepel adalah salah satu contoh kewajiban sehari-hari di rumah. Yuk sekarang kita belajar apa saja kewajiban sehari-hari dalam bahasa Inggris. Repeat after me. Mop. Contoh kalimatnya, ulangi juga ya. I mop the floor. Sweep. You sweep the yard. Clean. They clean the dishes. Wash. We wash the clothes. Tidy up. She tidies up the bed. Coba perhatikan. Karena orangnya adalah she, maka kata tidy huruf y-nya berubah menjadi huruf i dan ditambahkan es. Study. He studies English. Sama ya students, karena orangnya he, maka kata study huruf y-nya berubah menjadi i dan ditambahkan es. Pray. Komang praise. Dan di sini orangnya hanya satu, yaitu Komang. Maka kata pray ditambahkan huruf S. Water. Putu and Made water the flowers. Dan di sini orangnya ada dua, yaitu Putu dan Made. Maka kata water tidak ditambahkan s atau es. Nah, di sini bisa kalian lihat ya students, kapan kalian menggunakan kata-katanya yang bentuk biasa tanpa s atau es, dan kapan kalian perlu tambahkan s atau es. Kita lihat yang bagian nomor 1, number 1. Jika orangnya itu I, you, they, we, dan nama orang lebih dari satu, contohnya Putu and Made, kata-kata tadi tidak berisi s atau es, yaitu do, sweep, mop, clean, wash, tidy up, study, water, help, etc. etc. yang tulisannya etc. itu artinya dan lain-lain. Kemudian number 2, kalau orangnya she, he, it, dan nama orang hanya satu, contohnya Komang, kata-kata tadi kalian tambahkan s atau es. Nah, bisa lihat di sebelahnya ya. Ada does, sweeps, mops, cleans, washes, tidies up, studies, waters, helps, etc. And that's all. Itu tadi ya students, materi kita tentang the daily duties atau kewajiban sehari-hari. Hayo, yang mana sudah pernah kalian lakukan? Jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah ya students.
Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, misalnya cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Thank you for watching. See you. Om Santi, 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 Om.